Assalamualaikum semuanya. Jadi video ini dibuat untuk memenuhi nilai tugas kami di mata kuliah Etika Profesi Hukum. Kami sendiri beranggotakan 3 orang ya. Yang pertama ada saya sendiri, Sarah Erda Kurniati. Lalu yang kedua ada Shannon Drafin. Yang ketiga ada Muhammad Haikal. Di sini kami akan berdiskusi dan di sini ada 5 topik bahasan yang akan kita bertiga bahas secara bergantian. Lalu yang pertama mungkin bisa dimulai dari Haikal untuk diskusi topik pertama. Secara konseptual, pekerjaan dan profesi berbeda berdasarkan rumusan kriterianya. Jika pekerjaan adalah segala bentuk aktivitas yang dilakukan seseorang untuk memperoleh penghasilan atau imbalan, tidak selalu membutuhkan keahlian khusus atau pendidikan formal tertentu. Profesi adalah jenis pekerjaan yang mensyaratkan keahlian khusus, pendidikan atau pelatihan tertentu, standar etika, serta pengabdian terhadap masyarakat. Contohnya adalah seperti dokter, guru, dan pengacara. Ya, ini kita lanjut untuk ke pembahasan kedua, yaitu menurut Romo Magnis atau Frans Magnus Suseno. Beliau ini adalah seorang pakar etika. Beliau seorang pengajar filsafat di Universitas Indonesia. Ada 5 nilai moral utama yang mendasari kepribadian dan integritas seorang profesional hukum. Yang pertama itu adalah kejujuran. Ya, karena tanpa kejujuran kita tahu sendiri seorang profesional hukum sudah mengingkari misi profesinya sehingga cenderung untuk munafik dengan diri sendiri maupun dengan orang lain. Yang kedua itu adalah otentik, di mana profesional hukum yang otentik tidak menyalahgunakan wewenang. Ya, karena sesuai dengan kepribadian yang sebenarnya. Lalu yang ketiga adalah bertanggung jawab, di mana sedia melakukan dengan sebaik mungkin tugas apa saja yang termasuk lingkup profesinya gitu. Jadi bertindak secara profesional. Lalu yang keempat adalah kemandirian moral, yaitu tidak mudah terpengaruh atau mengikuti pandangan moral yang terjadi di sekitarnya gitu. Lalu yang kelima adalah, dan yang juga yang terakhir ya, ini keberanian moral. Karena kesetiaan terhadap hati nurani itu juga menyatakan kesediaan untuk menanggung resiko konflik. Jadi profesional hukum dituntut untuk atau sebaiknya memiliki keberanian moral. Baik, inilah nilai-nilai yang menjadi fondasi penting bagi profesional hukum untuk menjalankan tugasnya. Lalu untuk topik bahasan ketiga akan dibahas oleh Saudara Shannon Drafin. Silahkan. Ada beberapa kendala dalam peningkatan mutu profesi hukum, seperti yang pertama, kurangnya pelatihan, yaitu banyak praktisi hukum tidak mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang memadai. Yang kedua, ada birokrasi rumit, yaitu proses peradilan yang lambat dan tidak efisien. Yang ketiga, ada ketimpangan akses, yaitu terbatasnya akses masyarakat terhadap layanan hukum. Yang keempat, ada korupsi, yaitu praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang merusak integritas profesi. Yang kelima, ada tantangan teknologi, yaitu kurangnya adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan praktik hukum. Lalu untuk topik bahasan keempat, kita serahkan lagi ke Haikal untuk membahasnya. Baru nanti yang terakhir, yang kelima, dibahas oleh Shannon ya. Perlu dirumuskan secara tertulis karena beberapa alasan penting. Alasan pertama, memberikan pedoman yang jelas. Dengan kode etik tertulis, setiap anggota profesi memiliki panduan yang jelas tentang perilaku yang diharapkan dan yang harus dihindari. Alasan yang kedua, menjamin konsistensi dan standar profesional. Kode etik tertulis membantu menjaga standar perilaku yang konsisten di antara semua anggota profesi.
Alasan yang ketiga, memudahkan penegakan dan sanksi. Jika terjadi pelanggaran, kode etik tertulis menjadi dasar hukum atau acuan untuk memberikan sanksi secara adil dan objektif. Alasan yang keempat, meningkatkan kepercayaan publik. Adanya kode etik tertulis menunjukkan komitmen profesi terhadap integritas dan tanggung jawab, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dan alasan yang terakhir yaitu kelima, mencegah konflik dan ambiguitas. Kode etik tertulis mengurangi kemungkinan penafsiran yang berbeda-beda atas nilai-nilai moral atau etika dalam profesi. Dalam praktiknya, profesi seringkali melanggar kode etik karena beberapa faktor, seperti tekanan pekerjaan, ambisi pribadi, atau tuntutan ekonomi. Ketika individu merasa tertekan untuk mencapai tujuan tertentu, terkadang mereka mengabaikan prinsip moral demi keuntungan atau kemudahan. Selain itu, kurangnya pengawasan atau budaya yang tidak mendukung kepatuhan terhadap kode etik juga dapat menyebabkan pelanggaran tersebut. Faktor-faktor ini mempengaruhi kemampuan seseorang untuk mempertahankan integritas profesional dalam situasi yang sulit. Ya, mungkin segini saja yang dapat kita diskusikan di video kali ini. Lebih kurangnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.